Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya Bang Chan. Bang Chan, konsepnya mewah ya. Passwordnya apa? Belum. Ada thumbnail nggak nanti? Apa? Oh. Ini kan ada openingnya. Oh, iya. Ini kan konsepnya mewah, jadi harus ada Wah gitu. harus wah kayak gitu. Dan sekarang gue baru ketemu lagi nih sama ini setelah berabad-abad tidak ketemu, traveling ya, mengelilingi ibu kota dunia mungkin ya. Dan sekarang baru nongol lagi nih. Udah lagi kita di sini. Ternyata rumahnya udah rapi, dulu tuh belum rapi. Dulu itu masih apa sih namanya? Masih Banyak debunya. masih debu-debu jalanan ya. Sekarang udah ada. Sekarang alhamdulillah walaupun nggak seberapa tapi udah Bagus lah. ya alhamdulillah sedikit demi sedikit. Bagus. Dan gimana Pak Mid kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Kok jadi ketawa? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Bang Chan gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga walaupun lagi sedikit pusing tapi ya namanya orang hidup gimana ya pasti banyak Pasti lah. pasti banyak Pasti pikiran. ada aja mau kita Ada kayak aja. apa. Nah bener banget. Malah semakin banyak rezeki bukan malah kita nggak mensyukuri ya, tapi emang kenyataannya semakin pusing ya gitu kayak Apalagi semakin ngatur segalanya. semakin terkenalnya semakin pusing, semakin Iya. banyak yang nggak suka, semakin Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita jalanin kedepannya tuh ya sesuai sama apa sih, lurus-lurus aja lah kayak gitu. Walaupun banyak yang nggak suka, namanya manusia ya kayak gitu. Semakin kita tinggi semakin banyak yang nggak suka, tapi semakin kita rendah banyak yang injak-injak kita. Itulah emang udah takdir kehidupan seperti itu. Jadi ceramah ya. Oke guys, dan sekarang tanpa basa-basi lagi, tadi tuh Bang Chan di story Instagram ngadain Q&A di question box, dan juga ini tuh banyak banget netizen yang nanyain tentang Fahmi nih. Kalau kalian mau lihat tuh itu tuh ada 2 juta kalau nggak salah tuh, masih banyak di scroll. Tapi kita tadi udah Bang Chan rangkum beberapa pertanyaan. Ya mungkin nanti ada sekitar 10 pertanyaan lah. Tapi nanti kita tuh jawab Fahmi itu jawabnya nggak terlalu mendalam banget, paling inti-intinya aja ya. Gimana, siap nggak? siap. Siap. Nah, Ayo. pertanyaan pertama. Ah, Kak, Fahmi itu asli mana? Terus juga tanggal lahir dan bulan lahir, tahun lahirnya itu Banyak kapan? Konsepnya banyak ya Pak? Mungkin ini ada beberapa fans biar nanti kalau misalkan Fahmi ulang tahun tuh banyak yang ngasih kado. Tapi emang nggak berharap dikasih kado, cuma kalau Tapi nggak apa-apa lah, harus apresiasi kalau misalkan dari fans kan. Iya. Harus bersyukur kayak gitu, karena mereka yang nge-support karir Fahmi buat kedepannya. Silakan dijawab. Kami tinggal di Muara Gembong, lahir di Muara Gembong. Mereka tuh di mana? Cabang nih dari Cikarang nih, SDC ya. Nah, ini rutenya Nah, nih. ditanya nih. Naik klasin nggak? Nih ya, Sukatani. Petani. Lurus, Sukatani itu lurus aja, jangan belok-belok. Ah, Lurus Lurus. Sukatani itu kan ntar ada pertigaan, ada cabang. bertigaan, Cabang cabang pulau. bungin, Cabang pulau pulau. bambu. Itu Nah, rumah nanti kalau bambunya. iya, kalau lurus gabus tuh. Nah, kalau ke kanan ada cabang Nah, bungin. cabang bungin. Nah, cabang bungin itu rumah Bang Chan. Terus Terus dari cabang bungin ke Muara Gembong itu rumah Pami. Nah. Rumah Pami dulu tuh di sono Gembong. di ujung kan? Nggak di ujung banget, nggak di ujung Oh, banget. masih pertengahan ya. Iya, masih Tapi sekarang masih kan tinggal di sana. Enggak, sekarang udah pindah. Tegak dong. Nah, Lagi denger sih. nah, Konsepnya kayak jangan jangan sampai ada kekerasan dalam vlog. jadi itu dulu tuh rumahnya di Muara Gembong, pertengahan Muara Gembong. Terus sekarang udah di apa sih namanya, udah beli rumah di situ tuh. Oh, udah Cabang bungin, ada cabang udah bungin. beli, alhamdulillah udah beli lahan ya. Nah, udah beli rumah. Dari sini tuh sekitar
kurang lebih setengah jam lah ya. Kalau ngupload 20 menit. Nah, nggak juga sih, 10 menit juga nyampe ini. Iya. Soalnya dekat. Enggak, lewat sini aja nih ada pintu Doraemon. Mewah ya konsepnya. Nah, terus tanggal lahirnya berapa? Tanggal lahir 7 Desember. Ini kameranya mana sih? Ini. Sombong ya kan? Gak kelihatan salah. Ini kan kamera mewah. Kameranya ini di dalam layar. Oh. Jadi hanya orang-orang tertentu doang yang bisa ngeliat. Iya. Nggak ada kan ya? Ini apa tuh? Bukan Jadi- tripod itu. Jadi 7 Desember 2001. Jadi sekarang usianya berapa tuh? 19. Besok Desember 2020. Berarti Desember besok tanggal berapa deh? 7. Tanggal 7 itu Fahmi udah 20 tahun dan Fahmi anak keberapa? Pertama lah, Dari? 2 bersaudara. Nah itu tuh udah dijawab sama Fahmi. Katanya mah ya di umur segitu, Ah, di umur 20 itu contoh kita udah di umur 20, parah banget kalau kita belum sampai ngasih orang tua katanya gitu. Makanya kalian harus kerja keras lah, jangan sampai pas di umur 20 kalian masih gitu-gitu aja gitu. Jadi harus produktif ya. Cuman ya mungkin ada beberapa orang yang jalannya itu ya rezekinya ibaratnya dimudahkan, ada juga yang ibaratnya ya masih mencari rezeki gitu lah. Katanya Tapi masih gitu. tapi apapun itu tetap semangat buat Tetap semangat buat walaupun umur semuanya. berapapun. Iya. Yang penting kita intinya satu, usaha, usaha. berdoa dan jangan lupa sayangi orang tua. Nah, itu. Terus Karena doa orang tua itu penting banget sih. karena segalanya. Pokoknya kalau apa-apa itu orang tua, walaupun kami udah begini sih kita ngasih orang tua gitu ya, walaupun gak ada uang kita ngasih orang tua, tetap nanti dikasih sama Allah pasti yang lebih baik. Dan jangan lupa juga beramal ya, kayak anak yatim sih penting itu. orang-orang yang benar-benar membutuhkan kayak gitu. Oke, udah dijawab ya untuk pertanyaan pertama. Next question. Nah, keluarga Fahmi berkomentar gimana sih pas ngeliat Fahmi bikin konten TikTok? Nah, bisa dijawab nggak? Dulu tuh nggak boleh main TikTok. Oh iya, paling pernah cerita ya ke Bang Chan ya. Terus kayak gimana? Dulu waktu kuliah tuh nggak boleh main TikTok. Kapan sih TikTok katanya? Wah, Udah. waktu dulu tuh Fahmi kuliah guys. Sampai kuliah. Jadi kuliah di mana deh dulu? Di daerahnya? Di Gici. Di Cibitung. Di Cibitung. Sampai semester berapa? Semester 4. Terus? Udah 2 tahun tuh, 2 tahun lagi lah gitu. Ah. Aduh, sayang banget sebenarnya mah. Ah. Cuma ya udah keluar kan. Keluar dengan alasan Buat inilah karir gitu. karir terus digabungin rumah orang tua, terus mau beli. Sebelumnya sih belum ada niatan pencapaian Nggak bakalan. Nggak, dulu tuh nggak ada pencapaian. Iya, karena tahu kan. Nol. Karena tahu kan dulu Fahmi gimana waktu awal-awalnya kayak gitu. Nol, Masih buta lah ibaratnya hal-hal yang berhubungan sama sosial media ya. Terus sampai akhirnya ngomong ke orang tua kayak gimana? Ada larangan? Udah, Fahmi kayaknya cabut dari kuliah dah. Fahmi harus cari uang. Tapi kan sebelum kayak Fahmi udah dikenal kayak sekarang nih, waktu awal-awal gitu kan sempet kayak ngomong Fahmi mau berhenti kuliah kayak gitu ya. Terus kan pas Fahmi dilarang main TikTok itu kayak gimana kata orang tua? Ini mah cuma buat kan gitu ya, jangan main TikTok. Karena fokus kuliah mungkin aja. orang tua tuh belum tahu ya benefitnya kalau misalkan kedepannya tuh bakal kayak gimana ya, namanya kita hidup kayak misalkan Bang Chan sama Fahmi itu kan di daerah guys, jadi ibaratnya masalah kayak sosial media kayak gitu masih awal Iya, gitu. awal. Jadi tuh jarang banget kayak orang-orang daerah kayak kita gitu ya. Jarang, nggak ada sama Terus sekali malah. TikTok kayak gitu. Contoh di Gembong itu sebenarnya Fahmi sih sendiri ya. Iya. Saya memang Ya ibaratnya gede banget. ya sekarang udah ada nama lah, bahkan bukan di taraf daerah, Iya, bahkan nasional. sampai nasional kayak gitu. Terus pas kayak gitu orang tua ngomongnya gimana? Marahin nggak ke Fahmi? marahin lah pas udah tahu gitu. Fahmi bilang, kami juga iya sih buat apa juga, cuy, cuma iseng-iseng doang dulu tuh. Suka aja gitu main TikTok, terus ada yang viewersnya gede gitu kan, senang kita ngeliat ya gitu kan. Jadi itu dulu tuh kayak misalkan Fahmi bikin DC awal-awalnya tuh ya, terus ada mungkin ada beberapa selebgram yang nge-follow, terus kayak yang berkomentar tuh dulu tuh Fahmi seneng banget, seneng sampai ke status. Gue demi Allah ya, ada seleb nih komen atau pakai DC gue bikinin status sama gue. Dulu ya bener ya, tapi dia lalu komen iya. Padahal kan dia tahu gitu ya, musik-musiknya di balik kita semua kayak gimana gitu. Cuman ya mungkin karena emang baru kayak gitu ya. Lu baru banget, kayak kaget. Kayak kaget, kayak speechless gitu. Ya, mungkin pas lihat mungkin kayak sekarang itu tahu kan. Iya Allah. Jadi kayak Apaan sih anjir? ya nggak apa-apa, itulah namanya proses adalah pembelajaran yang sangat berharga. Jadi kayak kita tahu dari awalnya kita yang emang harus kayak gitu, tapi nanti setelah
tahu, terus kita teredukasi, terus juga bakal jadi pengalaman sendiri buat kita. Iya dulu tuh ada yang follow, ada yang follow deh, contoh Cahya gitu ya, Cahya follow ya, Cahya nih. Ada salah satu selebgram ya, TikTok. Itu seneng banget ya, anjir. Di follow, dibikin status tuh. Sekarang mah Atta aja nge-follow Atta Halilintar, nge-follow Pami. Oh konsepnya mewah ya Pak? Mewah. Kan Atta Halilintar nge-follow Pami, nge-tag segala macam Pami ya. Oh, ya udah. Jadi karena mungkin ya ibaratnya kayak relasi udah semakin bertambah, terus juga mungkin ada beberapa orang yang ibaratnya ya di atas ya gitu. Jadi kita mungkin ya udahlah sama-sama. Iya, sama manusia gitu. Yang penting sama kita orang intinya lah. ya saling. Mau dia artis mau. Yang penting dia baik, kita baik Ya, gitu ya. Jadi kayak orang nggak ada yang istimewa sih sebenarnya kayak. Heeh. Paling istimewa itu kayak kita lihat perjuangannya gitu. Sama sebenarnya tuh. Mau dia artis mau apa? Sama-sama manusia sama lain. Yang bedanya itu dari perjuangan, dari famous sih menurut kami sih itu doang sih yang beda. Sama aja. Yang penting attitude sih yang pertama. Pokoknya kita baik ke orang, orang itu pun baik. Sama halnya kayak kita bercermin gitu. Kayak mereka melakukan attitude yang baik, terus mereka bersifat baik ke kita, maka kita pun ya pasti bakal bersikap yang sama kayak gitu. Nah, jadi itu guys, pertanyaannya udah dijawab. Jadi dulu tuh Fahmi dilarang sama orang tua ya. Terus mungkin karena semakin kesini Fahmi bisa menunjukkan. Iya, terus semakin kesini makin ada uang. Ya ibaratnya bisa berpenghasilan jadi dari kayak orang tua mikir. Oh ya udahlah Fahmi kerja yang membuat orang tua. Ya kita juga pasti semuanya juga kerja buat orang tua kayak gitu. Jadi mungkin di sini poinnya kayak Fahmi bisa menunjukkan kayak emang dari keraguan orang tua sampai sekarang ibaratnya mereka percaya kalau keputusan Fahmi itu ya keputusan ibaratnya dia bisa nanggung konsekuensinya sendiri dengan apa sih, dengan kesuksesan kayak gitu, ibaratnya bisa dibilang kayak gitu. Nah untuk question ketiga, gimana awal ketemu Bang Chan sama Fahmi? Jadi sih Dulu kita COD apa sih? Udi ya? yang di mana sih itu berapa? Di ini, di Tambun. Oh iya. Ya jadi dulu Bang Chan tuh, karena dulu kan Bang Chan main PES, emang sampai sekarang juga main PES tuh. Sama Jadi juga, tuh, Kami juga main mungkin PES. kayak teman Bang Chan tuh kayak teman-teman sedaerah gitu, ada yang dari Muara Gembong, Kalau Facebook kan orang-orang dekat. orang-orang dekat, karena kita juga emang Bang Chan tuh cuman kayak misalnya main PES tuh cuman kayak buat save memori, kayak save memori masa lalu kayak gitu, kayak dari sekolah, SMP, SMA, jadi kayak kenang-kenangan gitu. Terus kayak teman-temannya juga emang sekitar daerah kayak gitu. Nah, nggak lama ada grup jual beli gitu kan. Kadang kan dulu kayak sering COD kayak gitu ya. Masih ada nggak? Kayaknya mah masih ada di Tambun, tapi dulu tuh ngeliat gitu postingan di grup ada yang ngejual. Emang kebetulan Bang Chan emang suka pakai hoodie gitu. Nah, dia dulu pakai jual hoodie kaos ya, kaos yang kayak marble gitu kan, yang warnanya pink, hijau, nah gitu. Nah awalnya mah Bang Chan nggak tahu kalau seller ini orang Muara Gembong kayak gitu. Jadi kita coba tuh karena juga tempatnya dekat kayak gitu. Bang Chan di Tambun, dia dulu kuliah di situ ya. Akhirnya COD dah di Tambun tuh. Nah Jualan. Jadi di Tambun. Dulu tuh Kami datangin siapa waktu itu? Temen ya? Ya akhirnya pas ke situ ya udahlah kita COD kesini. Nah ngelihat sosial media mungkin ngelihat ini dia main TikTok kayaknya, terus kayak ada Instagram kayak gitu. Nah nggak tahu kalau misalkan itu orang Muara Gembong kayak gitu ya. Dan rumah kita tuh ibaratnya kayak tetanggaan kayak gitu. Akhirnya udah kayak komunikasi ya main dari awalnya mungkin Fahmi nggak ngerti kayak di sosial media kayak gimana, buat sharing aja kayak gitu, kayak kasih semangat tuh sampai sekarang ya masih berhubungan baik kayak gitu. Jadi kayak awalnya tuh ya gitu dari forum jual beli. Tapi itu sebelumnya tuh udah sama Gacor belum sih Fahmi? Belum ya? lagi lah. Pokoknya kita awal banget gitu ya. Iya, lu kan masih ini kuliah, masih cupu, Ya. masih belum apa-apanya, masih ngomong aja nggak pernah ngomong anjing. Tapi banget, sopan banget. Keren banget emang anak kayak gitu. Kita Pengaruhnya lolos. mungkin ya udahlah lingkungan, tapi nggak apa-apa lah sih. Yang penting bisa membatasi diri aja kayak gitu. Nice. Nah, terus ada pertanyaan juga, gimana sih harapan Fahmi ke depannya buat Fahmi sendiri kayak gitu? Kalau pengen punya perumahan, Terus? gede lah intinya. Oh, jadi kayak semacam Cluster. yang punya klaster gitu. Enggak punya klaster gitu, punya perumahan. Iya, ibaratnya Fahmi yang punya klasternya, maksudnya dari semua perumahan atau gimana? Enggak, satu aja. Oh, Intinya tempat kayak tinggal gitu. Tempat tinggal, punya perumahan klaster pengennya tuh. Terus Enggak, maksudnya itu kan dari harapan buat kayak
dari material kayak gitu. Kayak misalkan buat kedepannya, buat diri Fahmi kayak cita-cita segala macam. Kalau Pak sih pengen ya makin jadi YouTuber besar, pertama jadi YouTuber besar. Keinginannya jadi YouTuber TikToker besar. Jadi semua lah sosial media yang itu pengen cakup. Pengen jangkau kayak gitu ya. Itu seperti ya alhamdulillah kayak Atta, kayak Ria Ricis pengennya kayak gitu sih. Jadi kayak apa sih, konten kreator yang udah ternama kayak gitu ya, yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari usaha segala macam, pokoknya ya yang penting jangan berhenti bermimpi lah. Iya. Kita walaupun ibaratnya mimpi itu kayaknya wah nggak mungkin banget Iya nih. dulu juga kayak Iya, beli dulu juga iPhone kami. ya Allah, kapan Iya, ya beli iPhone ya. Dulu kan pijat tuh. Kan ya. Iya. Dan kami kan ya, kapan beli 12? Kan gue beli ya. 5 gue. jadi kayak dulu tuh kayak berhayal gitu, oh iya kayak gini. Waktu dulu punya iPhone 7 ya pijatin terus. Itu dulu kayak gitu guys, jadi mau apapun itu bermimpi terus, kayak masih kayak ngomong ke Bang Chan ya, mungkin Bang Chan kayak mungkin dari pengalaman gitu ya, paling sharing-sharing aja, nah gini deh, gini ya, mungkin nanti sampai sekarang mungkin dia juga udah bisa berpikir sendiri, jadi ya udahlah, mungkin udah tahu ilmunya kayak gitu, jadi ya alhamdulillah kayak gitu. Ini iPhone berapa? Ini 12 kan? enggak, ini pakai casingnya iPhone 16 casing 12 Pro Max. Kita. Nah, itu udah dijawab juga, dan sekarang next question nih. Bentar ya, Bang Chan cari. Terus bentar ya, cari dulu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari netizen nih, Bang Chan bacain lagi. Fahmi sekarang kenapa jarang kumpul sama squad gacor? Nah, bisa dijawab nggak? Diklarifikasi gitu. Ya. Jadi pertanyaan netizen kadang kan bikin rusuh sendiri gitu ya. Jadi kita Apaan sih? jadi banyak netizen aja itu iya, mah. jadi berasumsi gini. Nih, dari Fahmi sendiri. Kasih tahu Mi, kenapa jarang kumpul sama squad gacor? Pertama ya, Ya. kami sibuk sama kerjaan. Gini dong, masalahnya gini ya, kita ada kerjaan nih, contoh, kita ngumpul, kerjaan ini kelalai kan, akhirnya nggak profesional jatuhnya. Gimana tuh si endorse mau endorse kita terus jangka panjang, kalau kitanya nggak profesional, kitanya nongkrong, contoh kan, tapi kita nggak kerjain endorse, Iya, gitu. Jadi kami mending, ya udah kerjain endorse dulu. Oh jadi mungkin sekarang kami lagi banyak kerjaan endorse, kayak misalkan tawaran endorsement kayak gitu, kerjasama ya. Jadi mungkin ya menurut Fahmi gini, jadi bukan jarang kumpul sama squad gacor guys, jadi mungkin ada kesibukan, jadi Fahmi kayak lebih memanage gitu. Mungkin ngumpul juga ya pasti ngumpul lah kayak gitu, ada momennya kayak misalkan nanti ada project apa kayak gitu. Cuma Fahmi lebih memprioritaskan kayak buat pekerjaan, ibaratnya kayak ada jadwal pekerjaan nih, jadi Fahmi lebih sibuk ngurusin kerjaan dulu kayak gitu. Jadi untuk ngumpul masih pasti ada ya. Pasti ada. Nih contoh jadi ada momennya kayak gitu. gini nih. Contoh kan nggak ngapa-ngapain kan, Fahmi bisa ke Bang Chan gitu. Kalau Fahmi nggak sibuk, Fahmi bakalan ngeluangin waktu. Cuma kalau lagi itu berbarengan aja. Contoh misalnya anak-anak pengen kumpul, kebetulan endorse padat banget. Sebenarnya sekarang banyak endorse. Cuma Fahmi ya main aja kesini kan gak enak. Fahmi dari lama kan. Fahmi nggak kesini masa gitu lah, rumah baru kan. Kayak mikir begitu. Jadi mungkin lebih ke apa sih, bisa memanage sendiri gitu walaupun sibuk, tapi ada waktu luang yang benar-benar bisa dimanfaatkan kayak gitu biar bisa bersilaturahmi. Mungkin kayak tanggapan netizen kayak ya mungkin kayak negatif kayak gitu segala macam. Cuman ya mungkin itu udah dijawab. Jadi kayak mungkin ya kok mungkin anjing. Kok mungkin? Mungkin. Udah next. Mana beda ada kerjasama antara aja dulu. Jadi kayak gitu guys, Fahmi tuh lebih memanage waktu buat ketemu sama squad gacor, bukan memanage waktu sih, lebih kayak mungkin ada kesibukan kayak gitu ya. Oh, nanti juga salah. Pokoknya nanti kalau ada waktu Fahmi bakalan kumpul gitu. Nah, iya. Terus ada lagi nih tanggapan Fahmi tentang squad gacor yang sekarang gimana? Nah, semakin banyak. Ini banyak banget pertanyaan netizen yang kayak gini nih, makanya Bang Chan tuh. Tanggapannya? Iya. Sedih.
Sedihnya gimana? Baik, Bisa ceritain nggak? Kami jarang. Nggak apa-apa kalau mau nangis. Sedih ya, nggak apa-apa, ungkapin aja. Enggak sih, kami mau nggak nangis. Ya ibaratnya Bang Chan tahu lah pasti di dalam hati kayak yang ya sedih juga. Bang Chan juga karena tahu kayak gitu sejarahnya dari awal sampai sekarang kayak gimana kayak gitu. Sedih dulu kan kami yang membuat, tapi kami yang apa ya, jadi jarang kumpul gitu, kami yang sibuk. Jadi Terus, udah kayak Pami juga nyadar diri ya kayak hal yang sibuk itu lebih ke Pami kayak gitu sehingga kayak lebih bukan lebih meninggalkan sih, kayak jarang ada waktu kayak gitu. Terus jarang enggak mau. Positif gitu ya, terus Makanya buat sebagai yang sekarang semangat lah intinya mah. Ini nggak minta semangat. Nah, gimana siapa tadi pertanyaannya Pak? Tanggapan Mami tentang squad gacor yang sekarang. Tanggapannya Nggak apa-apa loh Mi, omongin aja yang tadi juga nggak apa-apa. Ibaratnya kan biar tahu kayak gitu, biar nanti bisa saling introspeksi diri gitu. kurang komunikasi sih, kurang komunikasi anak-anak. Kurang komunikasi karena mungkin jarang dari Paminya mungkin atau kayak gimana? Iya sih, mungkin dari Paminya sendiri. Harusnya Kami juga kesibukan gitu kan. Ya maksudnya walaupun sibuk kita namanya keluarga gitu ya Mi ya. Ama ngajarin aja gitu. Harus ya seenggaknya hari sekali ngasih kabar kayak gitu. Nah biasanya anak-anak tuh gini, nih konten di mana, nih konten di mana, nih. Mungkin anak-anak udah tahu kali kalau misalkan mereka kayak gitu, pasti sibuk kayak gitu. Kami juga ini ya. Jadi serba salah. Kami juga ngerti, maksudnya bukan ngerti sih, maksudnya pasti tahu gitu mereka nggak ngechat, bukannya kami. Misal contoh dia nggak ngechat, kami pikir buruk ya. Gua kan nggak ada aja gini-gini, enggak mikir gitu. Cuma pasti mereka pantan juga kami sibuk. Pasti anak-anak ada yang gitu. Cuma kalau kami kayaknya kudu di chat kalau kami tuh. Soalnya kan kami kan. Tapi kan di chat juga kadang ini anak jarang baca. Jadi kayak hal-hal yang emang menurut dia ini aja loh ya. Arjen atau apa kayak gitu. Arjen juga kayaknya harus telepon deh. Kalau nggak di box gitu. Telepon banget sih kalau kami, telepon banget. Kalau Arjen telepon dah. Soalnya jarang buka WA. Bukannya apa? Bukanya TikTok, IG. Kirain ini chat. Saya mau bukan ini ya, Pak. Oh ini konten yang berontak ya itu. Salah konsep. Saya masih numpang, Pak. Iya. Tantan deh kalau. Jadi gimana? Ya gitu ya. Tanggapannya Gitu sajalah. Terus mungkin ada Pengen yang kumpul bareng lagi, pengen kumpul lagi. Ya mungkin kan dari mulut mah bisa ngomong kayak gitu, cuman kan itu kan harus benar-benar dari apa sih realita gitu. Pengennya nih ngumpul berenam gitu. Nggak ada yang lain. Pengennya cuma kumpul berenam gitu. Kita langsung maksudnya quality time kayak gitu ya. Jadi kayak dulu, jadi ibaratnya udah kayak fokus buat ngonten gitu, tidak ada hal yang ibaratnya harus diomongin antara ini yang benar-benar perlu ngonten. nggak ada awal-awal kubu gitu. Oh, jadi menurut kami sekarang ada tubuh kayak gitu. Maksudnya kita kan mencuat hal-hal yang benar-benar apa sih kayak yang ibaratnya tuh yang harus diomongin kayak gitu biar netizen tahu gitu. Jadi menurut kami sekarang ada tubuh atau kayak gimana? Ya lebih masing-masing kalau sekarang. Jadi kayak lebih masing-masing kayak gitu. Pengennya kalau kontennya udah ya bareng-bareng gitu, jangan ntar konten sama dia. Jadi konten bareng-bareng gitu. Harus banget ini mah kalau kita ketemu berenam konten di TikTok masing-masing itu harus kita ada. Terus kalau misalkan ada teman-teman Pami nih kayak anggota squad gacor di depan, terus Pami pengen ngomong apa kayak gitu ke mereka? Tetap kompak. Iya misalkan mereka di sini Ya. di depan gitu, terus apa yang pengen Pami curahkan ke mereka, ke Ya. Adi, Ya. terus ke Ucup, ke Pupung, ke Angga, Keren. terus ke Ray juga. Ya gue minta maaf lah kalau kami masih sibuk sendiri, terus juga doanya tetap kompak kalian gitu, walaupun misalnya contoh kami nggak ada gitu, kalian tetap kompak, jangan ada yang berduka dua, jangan ada yang ngomongin salah satu gitu lah. Jadi kalau misalkan ada masalah atau misalkan emang nggak suka gitu, Ngomong aja, ngomong langsung. jangan di belakang, itu yang bikin hancur sih, yang bikin hancur pintu itu. Jadi harapan kami dari komunikasi lah ibaratnya gitu ya, apapun itu kalau misalkan emang
nggak ada yang suka atau misalnya ada masalah mending direct kayak gitu. Jadi kami sih udah ngelupain sih soal-soal yang masalah yang kemarin-kemarin mah masih ya bodo amat lah intinya. dia namanya berteman pasti ada huru haranya segala macam, tapi itulah ibaratnya kita bisa tahu sifat teman, jadi mana yang nggak suka dari mereka apa, terus yang suka apa. Ini cukup tahu lah gitu, ini cukup tahu. Ya, tapi masih kalian harus tetap Iya. jaga komunikasi, Harus. terus juga tali persahabatan juga, karena emang awal-awalnya kan kalian kumpul karena mereka juga kayak gitu, jadi sampai sekarang kayak gitu, sampai jadi yang saat ini ibaratnya kayak gitu. Nah jadi itu guys tanggapan kami, curahan hati. Nah terus next pertanyaannya, Cepet Pak, ini kita mau ngomong. the next question, Kak Fahmi, menurut kakak Angga itu orangnya gimana, Pupung itu gimana, Adit itu gimana, Ucup itu gimana, pokoknya anggota squad Belajar itu sifat dari sifatnya sampai Ra itu gimana? Mungkin dari Adit. siapa? Adit dulu. Apa orang itu kocak, terus misalkan apa kayak gitu? Anak gacor kodak semua. Cuman lebih spesifiknya kayak Adit tuh orangnya Adit gimana? orangnya Menurut Fahmi ya gitu. Karena di vlog kemarin kan tuh kita udah pernah ngomongin tuh, cuman tinggal Fahmi doang yang belum ngasih tanggapan kayak dari masing-masing personil kayak oh gitu. ada. Lu aja. Saya nggak nonton. Saya nonton YouTube saya aja, kadang-kadang saya nggak nonton. Iya, sama sih. Saya juga kadang nih bantu siapa nggak nonton. Makanya sibuk saya Pak. Gimana tanggapannya? Tanggapannya ya, Adit, ya Adit lucu. Terus keras kepala. Keras kepala itu dalam hal apa? Keras kepala, pokoknya dia harus gini-gini gitu. Gini-gini itu gimana? Menurut dia gitu-gitu, dia aja. Jadi harus benar-benar diiniin lah ya. Di apa sih? Ya keras kepala gimana sih? Gitu lah, gitu dalam maksudnya baik gitu kadang-kadang. Enggak tahu deh. Ya Pokoknya mungkin gitu lah. keras kepala kalau misalkan menurut keyakinan dia kayak gitu. Heeh. Terus kalau misalkan apa lagi? Ada lagi? Adit, Heeh. Adit gitu, apalagi udah sih, udah. Udah. Pokoknya baik. Terus Baik sih baik. agak keras kepala, Lucu. lucu. Terus pendiam juga. Dia yang paling pendiam ya. Dia paling kalem sih. Kalem. Tapi kalau lagi bareng-bareng emang kagak ada yang kalem kalau lagi bareng-bareng. Iya, ibaratnya kalau misalkan secara keseluruhan gitu kalau misalkan di apa sih dipilih gitu, dia yang paling pendiam ya. Kalem lah ibaratnya. Kalem dalam hal kayak misalkan orang yang nggak terlalu dekat mungkin ya. Terus kalau Lucu. Ucup gimana? Selengnya Kalau Ucup selingan, terus juga asik anaknya ya. asik sih. Mohon lucu, maaf, lucu. yang ditanya Fahmi ya bukan saya yang jawab. Bapak yang jawab sendiri sih. Tapi mungkin ya karena emang ngerasa sama Iya, gitu. iya. Ucup selengean, terus ngeselin, terus apa ya? Ribet. Ribet tuh dalam hal apa? Misalkan Apa aja sih Mari? Contoh apa aja sih? contohnya gimana ribet? Enggak, itu kan nggak ribet, maksudnya contoh yang ribet kayak Contoh ribet banget niatnya gitu, niatnya iya. ribet banget. Gitu. Mungkin harus lebih perfect gitu ya. Nah, Terus apa ya? Ngoceh lucu. iya, kalau Ucup sih emang anaknya gitu guys, kayak lebih dewasa, terus dari cara bicaranya juga walaupun dia umurnya masih kecil gitu, tapi emang dari cara Maksudnya bicaranya dia emang bagus. cara bicara Komunikasi itu emang udah dewasa komunikasi gitu. Dia bagus. Baik ya. Terus kalau Angga gimana? Angga. Kalau Angga gimana ya? Si Angga sih kalau Angga baik juga. Baik juga. Terus dia juga ini lucu ya, konyol gitu. Lucu juga. Ada aja tingkahnya gitu. Sama sih anak gacor semua lucu sih. Lucu-lucu semua. Kalau lagi kumpul juga. Pupung juga lucu ya. Lucu. 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 Kadang garing, kadang lucu. Lucu. Angga tuh paling nurut sama Fahmi, sama gua paling. Enggak, emang Angga tuh emang ibaratnya anaknya agak-agak
kalau misalkan dilihat first impression ya konyol, tapi pas kesini emang sopan banget gitu. Sopan. Terus juga anaknya emang baik, kayak misalkan Baik, nurut. peka juga nurut, emang nurut banget. Nurut. Kayak kalau suruh gini ya ya. Oh babu. Enggak babu, maksudnya kayak dalam hal kebaikan gitu. Ya ngambil ini lah. Enggak lah, Bang Chan kayak gitu guys, yang pernah nyambil orang. Tapi emang baik ya. Terus kayak Angga kan yang Angga tuh yang masukin ke gacor tuh kami. Waktu dulu pernah ketemu ya, Tegici ya. Kampus. Iya dulu. Jadi pas kumpul gitu dikenalin, akhirnya terbentuk lah. Nah, terus Pupung Bung, gimana ya? Sama sih lucu juga. lucu. Tuh, Pung lucu ya. Jadi baik. Baik, Pung. Baik juga. Terus agak garing. Nah, walaupun agak garing sedikit ya. lucu tapi agak garing gitu. Kayak, hah? Apaan sih lu? Akhirnya apa? Apaan sih? Akhirnya Tapi kadang-kadang dia ngelucu deh. Iya. Dia ngerasa sendiri. Iya. Dia pasti gua si tolong. Dia yang nggak lucu, dia yang ngerasa ya. Lah gua ngapain? Terus, nah satu lagi nih, Regil. Regil paling asik sih, Iya, paling itu. asik. Dia di gacor itu paling asik deh. Iya. Oh, ini mah paling asik. Dia tuh dalam segala hal apapun dia bisa ya. Mood banget, mood. Iya, moody banget, emang serius. Udah banget juga ngerasa kayak gitu, Regil parah. Dia tuh anaknya udah Apa adanya. apa adanya, polos. Tapi pintar, polos pintar gitu loh. Jadi dia memanfaatkan keadaan kayak gitu. Iya. Paling Dia so polos bisa. tapi dia bisa gitu, dia Iya, tahu gitu. dia tahu. Jadi Sama kalau gitu. dalam otak kayak belajar segala macem mah itu dia ini jong banget gitu. Tapi masalah-masalah trik-trik buat menguntungkan diri dia itu yang paling the best. Makan, Kayak makan tuh. Bang, lapar bang. Orang-orang pesan 1 porsi, dia beli 2. Minuman berapa? 3 gitu. Nah kalau misalnya staycation gitu, kalau anak-anak nginep, orang-orang baru di luar, dia udah belanja Udah, diri, udah tidur di VIP di pojokan dekat casan itu Regil. Best, luar biasa Ray. Mantap. Bagus, mantap. bagus, lanjutkan. Nah, kejayaan itu tuh kalau orang Bagus, diam bagus. tidur dipotoin Oh, guys, iya. apalagi cengong. Pokoknya Pokoknya gitu dia. Pokoknya mood banget, lucu, mood banget. pokoknya tuh Ray the best banget lah pokoknya. Menurut kita ya, menurut Pami sama Bang Chan juga ngerasa kayak gitu. Nah, untuk Soalnya dia paling care juga sama gua gitu, apa-apa. dia emang anaknya kayak Ngajarin gitu. gua terus. Iya. Apalagi tadi berapa yang terjawab nih sama Bang Chan. Nelfonin mulu sekarang dia udah mulai ini kayak abangnya sendiri Ray. Sultan Ray masuk mulu tuh, masuk. Tak terjawab kadang orang lagi tidur jadi teleponin mulu. Gabut dia saking ini guys, kesepian. Di mana kayak gitu. Nah, jadi itulah sifat-sifat dari anak-anak sifat gacor. Nah, ada 2 pertanyaan lagi nih. Tipe cewek Pahmi itu kayak gimana sih? Bisa dijawab nggak deh? Soleha, setia. Enggak sih, kalau gua setia. Kalau misalkan itu kan dari apa sih? Dari sifat ya, sifatnya kayak gimana, physically juga kayak gimana, kayak gitu. Sifatnya apa ya? Kalau sifatnya setia bukan sifat juga nggak sih? Sifat itu kan mendasar, ibaratnya apa sih? Sebuah hubungan kayak gitulah. Apa sih? Kalau sifat tuh kami Sifat tuh kayak lebih kayak baik ya, pasti baik, harus baik lah. Mhm. Masa nggak baik kita lah, mau tipe cewek nggak baik nggak mungkin lah. pasti Baik. semua orang mendasarnya baik gitu. Terus Pasti baik. Terus nggak apa ya? Nggak apa sih namanya? nggak apa? Nggak sembrono apa gimana? Nggak ini. Ini siapa sih anjir? Nggak apa? Susah. Ya udah, bikin aja. Nggak nyampe setengah jam juga. Kan bisa dipercepat terus. Nggak baru pakai ya. Nggak. Nggak apa ya? Nggak. Yang ngerespon cowok kesana sini. Nah iya nggak ada. Itu sifatnya sih. Iya, ibarat sifat juga. Nggak genit. Oh, nggak genit. Terus Terus? pokoknya kalau udah ada satu cowok udah gitu. Hmm. Sifat gitu. Tapi Pahmi kayak gitu juga nggak? Oh, Kalau misalkan iya. ada satu cewek, Kami enggak, kami kalau ada satu cewek udah satu. Satu. Nggak usah kemana-mana lagi. terus apa lagi? Ah. Oh, keibuan atau kayak gimana? Atau Jangan. sosialita? Sabar kalau kami tuh. Terus pengertian. Pengertian, Pengertian. sabar. Terus juga satu circle, satu pemikiran Satu gitu juga. pasti sefrekuensi lah. Hmm. Percuma kalau nggak sefrekuensi, ntar dia mikir gini. Kadang kan kita harus kayak misalkan kita lagi kerja nih, kita harus produktif kayak gitu. Mereka bisa ngertiin kesibukan kita kayak gitu.
dan juga Kalau bisa kerja bareng-bareng. Nah kayak gitu maksud Bang Chan, kayak dia kerja kita kerja Sama. satu Sama frekuensi. kayak sekarang. Oh ada, sebut aja nih saya R ya, Ratu ya. Enggak, tapi Indonesia, ya. enggak ini sih maksudnya maksudnya sekarang kan dia sibuk syutingan, maksudnya kemarin-kemarin kan kerja bareng terus kayak senang aja gitu. Jadi kayak ya emang udah sefrekuensi kayak gitu ya, kayak seneng, jadi ya nyaman gitu, sejalur ibaratnya kayak gitu. Terus ada lagi nggak? Lucu, harus lucu. Iya, dari Harus tingkahnya. sama kita gitu, sama kayak Fahmi gitu. Contoh kita nggak ngomong aja kadang-kadang pakai lihat-lihat dong bisa ketawa gitu. Lucu gitu. Jadi kayak ada feel gitu ya. Ada gitu. Jadi ngebuat kayak kita, aduh kayak seneng kayak gitu ya. Contoh kita lihat. Nah, ketawa kan gue. Misalkan kalau Bang Hendrik kita Tapi mau milih Wadito, mau Bang Hendrik. nggak tahu. Bercanda ya guys. Udah next. Dari physically, tadi kan dari sifat, sekarang dari physically. Dari fisik ya. Nggak mandang fisik kan kali ini? Enggak, maksudnya kan setiap orang pasti ada keinginan kayak, wah pasangannya ini harus kayak gini. Ibaratnya kayak rambutnya bondol, apa misalkan hidungnya mancung, langsung pipit, gigi kawat. Kalau kami, kalau untuk fisik ya, Ah. menyesuaikan. Kami mah tergantung si ceweknya. Kalau ceweknya suka begitu, sok aja. Gitu. Kami nggak pernah ngerasa. Contoh kami dapet cewek ini ya, ya udah gitu, nggak pernah. Lo harus begini, lo harus begini. Jadi harus apa adanya aja, Nah, aja ya. Yang penting sifat. suka yang natural nggak, maksudnya nggak banyak, nggak harus make up yang tebal kayak gitu. Natural. Tapi makeup dikit nggak apa, biar cantik. Kan? Iya, ibaratnya ya pasti orang makeup tambah cantik lah, jangan asal jangan keterlaluan gitu ya makeup. Kayak badan gitu. Nah, terus di sosial media banyak banget nih yang klarifikasi kalau Pak Harad itu cuma settingan. Tanggapan kami gimana? Udah apa DM tadi orangnya? Oh ada, Ada. gimana? Kan kami kan TikToknya, kami cek Instagramnya, dia kan langsung dibalas sama dia. Gimana katanya? Gue bikin konten katanya nggak menjelekan siapa-siapa. Menjelekan apaan itu bikin settingan begitu? Oh, Misalkan maksudnya ada hoax. yang menggiring opini gitu di sosial media. Kalau misalkan Pak Miratu itu cuma settingan gitu. Anti settingan ya, saya mah real life semua. Tapi ya mungkin bonusnya ada bonus tersendiri gitu ya, jadi viral di sosial media. Jadi kayak Fahmi kayak deket kayak gitu ya. Tapi saya nggak mau dibilang settingan. Iya, tapi emang ibaratnya ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi bukan settingan, cuman ya real life kita terus kita expose ke sosial media. Terus Fahmi juga nggak bakal tahu bakalan viral gitu sampai saat ini kayak gitu. Jadi Tapi ada yang bikin TikTok. apa? Dia Dia maksudnya orang yang bikin TikTok dia menggiring opini kalau misalkan Pak Miratu itu cuma settingan. Jadi tadi cowok segala macam. Nah. Cowoknya gue maksudnya. Oh jadi tadi udah Fahmi klarifikasi ke orangnya gitu yang bikin. Iya. Baik nggak klarifikasi, cuma pengen lebih chat aja sih, apaan sih nggak jelas gitu. Mau konten dulu aja gitu kan, nggak usah nggak usah bikin konten gitu. Tapi Fahmi Kayak bocah banget lagi bocahnya itu. Tapi Fahmi tanggepin itu. Mungkin apa kata laluan udah. Next ya kan? Ya udah next itu ya jawabannya. Jadi nggak settingan ya? Enggak. No setting. Oh, iya. Terus cita-cita yang sedang diperjuangkan Fahmi selain membahagiakan dan membanggakan orang tua apa cita-citanya? Jadi artis. Oh jadi artis. Coming soon ya. Bisa. Udah mulai berproses ya. Udah Pak. Iya, Itu iya. jangan dikasih tahu dulu. jangan. Pokoknya nanti kejutan lah. Kejutan tiba-tiba dar gitu. Ya, Ada. meledak rumah. Lupa matiin kompor gas. Tiba-tiba meledak di sosial media, Fahmi kesini gitu. Terus Mi, paling ilfil sama cewek yang kayak gimana? Paling apa? Ilfil sama cewek yang kayak gimana? Genit. Oh iya, tadi udah dijawab ya. Ya. Heeh. Apaan sih? Jadi kayak yang kayak genit, so cantik kayak Nah itu. yang kayak gitu ya. Kalau emang dia cantik, kami pengen ya udah lu misalnya dia kan cantik ya, harusnya kalau cantik tuh dia nggak so cantik gitu. Harus benar-benar dari Dia orang. malah nggak tahu kalau dia cantik gitu. Jadi iya kalau so cantik tuh dia yang nilai Iyalah. sendiri gitu ya, bukan orang lain ya gitu. Iya, itu kami pribadi kalau yang gitu. Genit banget kalau genit tuan. Aduh, dia banget. Udah nggak banget ya berarti. Nah itu kami paling ilfil sama cewek kayak gitu guys. Terus ada lagi nih, gimana reaksi papa mama waktu Fahmi beli mobil?
Ada di YouTube. Oh iya, iya di YouTube. Pokoknya nanti setelah nonton vlog Bang Chan. Ada, udah. Oh, udah duluan ya Mas. Ya apa disebutin aja. Pasti dia udah nonton ini. Iya maksudnya itu kan reaksi. Sekarang kayak ungkapannya kayak gitu. Reaksinya senang banget tentunya, nyampe nangis mama. Kayak gak nyangka banget anaknya bisa begini gitu. Dalam waktu dekat Oh iya benar. Itu tuh baru 2 bulan ya kalau nggak salah. Ibaratnya naik-naiknya 2 bulan kayak gitu ya. Kan berprosesnya kan 3 bulan. Terus 2 bulan itu cepat loh, kayak alhamdulillah gitu ya, kuasa Allah benar-benar, rezeki Allah berlimpahnya, kayak misalkan kita nggak ada yang tahu gitu guys. Ya sama kayak ya Bang Chan, kayak ibaratnya walaupun sedikit demi sedikit gitu kayak nabung segala macam, tapi emang kalau misalkan niatnya baik buat orang tua terus ngebahagiain mereka, pasti bakalan dijabah sama Allah, terus diizinin rezeki yang berlimpah kayak gitu juga sama. Jadi tuh ya pesan dan kesannya, kayak pesannya itu ya benar-benar kita apa sih, sayangi orang tua kita kayak gitu, terus kayak benar-benar minta doa dari dia kayak gitu buat kesuksesan kita. Pasti nanti bakalan kebaikan segala semuanya. Karena doa orang tua itu benar-benar mujarab banget guys. Kalian misalkan ke manapun, kayak misalkan bukan ke dukun, kemana sih? Kayak misalkan kalian mau ke manapun itu nggak bakalan ada doa-doa yang mujarab selain dari doa orang tua, apalagi itu ibu. Nah terus ada lagi nih, gimana rasanya LDRan sama Ratu nih? Berat. Tangan mulu anjir gua. Kangen, tapi huru-hara mulu nggak? Apanya huru-hara? Kayak misalkan sering kayak cemburu. Enggak. Kalau gua nggak cemburu namanya. Oh, lebih kayak nge-support lah ya kayak gitu. Contoh dia sama cowok lain. Gua amat anjir. Maksudnya Selagi dia emang gak beneran sama dia, cowok lain. Contoh ya, emang konten doang bodo amat. Jadi kalau cuma sekedar konten emang kerjaan gitu mungkin ya, jadi kami juga harus nanggung konsekuensinya sendiri. Berarti sama-sama tahu lah. Yang penting saling dewasa aja kayak gitu. Iya. Saling percaya juga. Kalau emang dia apa ya sama cowok lain, gue mending cabut lah. Oh jadi berprinsip seperti itu. Iya. Gue prinsip gue mahal. Oh mahal. Mewah. Konsepnya apa? Mewah. Oh mahal. Gue prinsip tuh kayak gini ya. Contoh kalau dia, gue udah percaya sama dia, terus dia sama yang lain gitu ya. Udah cabut. Ngapain gitu berjuang? Contoh kita udah berjuang gini, kalau dia malah segala macam, udahlah mending cabut aja. Ngapain? Maksudnya masih banyak cewek. Gitu. Ya jadi kayak gitulah. Kayak misalkan LDRan sama Ratu ya. Tapi Pami biasa aja, tapi ya tetap komunikasi lancar, tetap support karirnya. Tapi kalau emang dia beneran, misalnya kan LDR kan gini ya, tapi kalau dia beneran suka atau dia berlebihan di konten itu ya cemburu lah. Cuma kalau emang konten dong bodo amat, nggak, paling kayak kemarin kan kontennya sama cowok gitu ya, gue liatin gitu ya. Dia ngeliat ada di belakang, dia langsung kayak meluk gitu kayak enggak ini mah gitu. Cuma ngeliat doang, gua nggak ngomongin ini apaan gitu. Iya. Jadi check and recheck ya, nggak cross check kayak gitu ya, kayak ngecek kayak gitu ya. Orang banyak yang komen, banyak yang nyebut di TikTok juga. Oh jadi karena netizen iya, gitu. Jadi Pami lihat ke situ. Iya, tapi nggak tahu. Tapi intinya ya udahlah, komunikasi aja yang baik kayak gitu, dan saling percaya. Dah, dan terakhir sekarang nih. Apa kata-kata yang mau Fahmi ungkapkan untuk kedua orang tua Fahmi? Kata-katanya ini apa sih namanya? Sabar sama Fahmi, terus juga kalau Fahmi ada yang omongan gak enak sama orang tua ingetin. Terus semoga Pami bisa banggain orang tua terus, bisa ngasih orang tua terus. Walaupun Pami nggak ada uang segini, Pami tetap. Tapi Pami jangan segalanya uang terus, Min. Jadi kayak misalkan orang tua ya, ibaratnya ya ketemu Pami aja udah seneng banget gitu. Ibaratnya Pami kayak apa sih, kayak lebih perhatian ke dia pun seneng gitu. Jadi jangan Pami kayak mikirnya ngasih orang tua nih dia bakalan bahagia atau gimana, enggak. Yang penting Pami ya sayang, terus kayak misalkan Pami sering intens komunikasi kayak gitu, terus kayak ada beberapa waktu luang terus Mami pulang kayak gitu. Jadi jangan segalanya itu memikirkan kayak uang itu. Iya, terus jalan gitu, jalan. Nah iya, jadi kayak lebih ke waktu, terus juga kayak ke quality time gitu. Nah kayak gitu. Pengen seru.
pasti pengen juga pengen karena kan udah ada mobil, nanti pas turun mobil gitu paling jalan-jalan gitu Bogor gitu, turun ininya apa sih namanya, Plat. Pakis aja mau. Pakis kemarin yang pakis ini kami lihat ya anak-anak di pakis gitu, ya Allah. Oke, karena kita kan udah sering Saya sih gitu. orang sana orang di sini makan mungkin pakis aja, cuma kan dia makan ya Iya, mungkin orang-orang kota juga banyak yang pada ke Pakis Tapi karena di Pakis. ya seru aja sih. Bali kan Lombok. Iya, soalnya seru sih. Seru. Yang penting kita ke situ tuh kulit dengan hitam aja. Iya, sama siapanya dulu gitu. bukan Sama bukan orang. karena misalnya contoh kita sendiri ke Pakis ya Allah ngapain. Iya, yang penting ada sama siapa kita ke sana baru itu yang bikin beda. Iya, itu. Itu sih. Nah, jadi segitu dulu guys. Tadi ada beberapa question yang udah dijawab sama Fahmi, terus juga Fahmi udah jawab. Dan itu tuh bener-bener apa sih? Real Jujur ya, Mi ya. Nggak ada setting-settingan, nggak Pokoknya, ada asal ceplos aja men. Pokoknya kalau misalkan ada salah-salah kata dari Bang Chan atau dari Fahmi, kita minta maaf ya, karena ini tuh cuman kayak semacam kayak udahlah, cuman tanya jawab dari netizen yang kepo kayak gitu. Terus juga mungkin dengan tadi udah dijawab semua, mungkin semuanya juga yang kepo segala macam sama permasalahan atau misalkan bukan kayak kekepoan yang ada udah terjawab gitu semuanya. Jadi nggak ada apa sih kayak berita yang simpang siur segala macem kayak gitu, karena emang tadi udah dijawab semua sama Fahmi. Pokoknya buat kalian semua juga yang belum subscribe channelnya Bang Chan. Yo guys, jangan lupa subscribe. Pokoknya kalau nggak subscribe, Karena Bang Chan udah mau OTW 20.000 nice. Main guys, dalarnya juga jangan mau dolar. Jangan main. Iya, karena Bang Chan udah mau 20 subscriber. Nanti kalau Ya misalnya Bang Chan kalau 100.000 subscriber dia giveaway Iya. mobilnya. iya giveaway mobil ya, mobil yang kebeli banda habis Pak. Mana apa? Giveaway yang kecil-kecil dulu Pak. Gitu, Kayak apa? misalkan bagi sembako gitu. Boleh. Yang uang. Kalau bagi sembako kayaknya nggak perlu giveaway, kita harus tetap membagi ke orang. Yang membutuhkan. Iya. Kayak misalkan uang gitu. Boleh pulsa. Kayak Fahmi giveaway kalau misalkan udah 1 juta subscriber, mobil Brio. Kalau kami nggak mau giveaway. Uang 100 juta guys buat 5 orang. Nah kalau kami nggak mau giveaway, soalnya kenapa? Takutnya nge-subscribe cuma karena giveaway. Oh iya, jadi nggak kayak benar-benar tertarik sama konten yang kami itu buat. bukan ngejual konten, tapi ngejual kayak kalian harus tahu kalau kami gini, kalau kami gini, kalau gini, dia keseharian kami gitu. Udahlah pokoknya kalau misalkan kalian belum subscribe channel Bang. Subscribe guys, kalau kalian udah subscribe IQ nih. Karena subscribe itu Gratis, gratis. nice. Yo, Pokoknya nanti jangan lupa pantengin terus channelnya Bang Chan karena ini bakal seru banget karena channelnya random guys, apa aja ada. Apa aja dibahas, Mau ya. debus juga ada. Ya. Pokoknya sekian dan terima kasih. Nah. Bye.